Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Full Timer atau Part Timer. Full Timer artinya sepenuh waktu. Part Timer artinya paruh waktu atau sebagian waktu. Saudara, dibutuhkan kedewasaan seseorang untuk memahami yang namanya full timer dan part timer. Harus jujur, tidak banyak orang Kristen yang dewasa dalam memahami pengertian ini. Kebanyakan orang Kristen membedakan yang namanya kerohanian atau pelayanan dan keduniawian atau sekuler. Orang banyak berpikir kalau hari kerja, di mana orang pada umumnya melakukan pekerjaannya, maksud saya bekerja, misalnya sebagai pedagang, pegawai kantor, dokter, ojol, buka toko, dan sebagainya, itu semua dianggap kegiatan duniawi atau sekuler, dan tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan kerohanian atau pelayanan atau melayani Tuhan, atau bahkan ibadah. Sedangkan kalau Sabtu atau Minggu, hari-hari tertentu melakukan persekutuan atau ibadah, doa khusus atau KKR, nah itu baru bisa disebut kegiatan kerohanian, sedang pelayanan, atau sedang melayani Tuhan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Kita akan lihat kebenaran Alkitab yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ini perkataan dan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, dia menasihatkan agar jemaat di Roma mempersembahkan tubuhnya yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dan itu dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Kata ibadah di sini, teks aslinya adalah latreia atau latreuo, yang artinya juga melayani atau menyembah. Dan itu dikatakan ketika kita mempersembahkan tubuh. Saudara, pada zaman itu ada tradisi bahwa kalau mempersembahkan tubuh seseorang sebagai korban bakaran kepada dewanya itu dianggap sebagai ibadah atau penyembahan yang berkenan. Jadi tidak heran dan bisa dimengerti kalau Allah Israel ketika itu juga meminta Abram mengorbankan Ishak anaknya sebagai bentuk ibadah yang berkenan kepada Allah. Itulah kenapa Paulus memakai kata persembahan tubuh sebagai bentuk ibadah yang sejati. Tetapi sesungguhnya yang Paulus maksudkan dengan tubuh adalah hidup. Artinya melalui hidup seseorang yang kudus, yang dikhususkan bagi Tuhan, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang sempurna, yang artinya tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah yang harus dipahami oleh orang Kristen, bahwa sesungguhnya ibadah yang sejati itu menyangkut segenap hidupnya. Orang Kristen yang dewasa akan mengerti bahwa hidupnya adalah ibadahnya. Sebab itu, ia tidak akan mempersoalkan yang namanya full timer
dan part-timer. Sesungguhnya, semua orang Kristen itu full-timernya Tuhan. Apapun yang dilakukan, baik itu makan, minum, atau melakukan apapun yang lain, harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Dengan konsep atau pengertian ini, maka orang Kristen akan selalu bertanggung jawab dan pasti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hidupnya tidak mungkin akan sembarangan. Yang lebih tidak mungkin ada orang Kristen yang malas. Tidak mungkin ada. Yang tidak bekerja. Tidak mungkin ada, saudara. Kecuali sudah tidak kuat dan tidak mampu lagi. Baik secara fisik ataupun secara rohani. Kenapa? Karena tahu bahwa manusia diciptakan, diberi mandat prokreasi, yaitu untuk berkuasa, untuk menaklukkan, dan berkreasi atas bumi. Kejadian 1 ayat 28. Dengan bahasa lain bisa dikatakan, ketika orang bekerja, apapun itu pekerjaannya, ketika orang sedang bersama keluarga, ketika orang sedang bepergian, sedang olahraga, sedang ke pesta, atau apapun juga, sebenarnya sedang beribadah dan melayani Tuhan. Ingat, semua orang Kristen itu full-timer. Jadi melalui hidupnya, bagaimana caranya agar nama Tuhan dipermuliakan. Lalu, kalaupun ada yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maksud saya menjadi aktivis atau pendeta, tentu itu merupakan panggilan khusus yang harus disikapi dengan benar juga. Karena itu menuntut tanggung jawab yang khusus pula. Meskipun demikian, bukan berarti yang awam tidak memiliki panggilan khusus, saudara. Bagi para awam, panggilan khususnya ya sesuai pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Mungkin sebagai pedagang, berdaganglah dengan jujur. Sebagai ASN, jangan korupsi. Kontraktor, bekerjalah dengan baik. Sebagai pemilik usaha atau yang lain, tentu juga ada tanggung jawab khusus juga. Yang pasti, setiap orang Kristen harus bisa menemukan panggilannya masing-masing, di mana melaluinya bisa menjadi saksi dan utusan Kristus yang berkenan. Jadi, melalui kebenaran ini, mari kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kita telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita semua adalah full-timernya Tuhan. Sebab itu, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.